Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas algoritma F, algoritma dan pemrograman F. Di sini kami akan menjelaskan kode program dari aplikasi dari proyek yang kita buat. Nah, sebelumnya kami membuat sebuah program yang bernama Renarumet Convert dalam bentuk GUI. Nah, sebelum untuk menjelaskannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Reza Octava Levi dengan NIM 2124 1010 3007. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nafis Azalea dengan NIM 2124 1010 3013. Halo, perkenalkan nama saya Revaldo Michelangelo dengan NIM 2124 1010 3074. Baik, langsung saja untuk ke penjelasan kodenya ya. Apa sudah muncul? Baik, langsung saja ya, sesuai dengan pembagian tugas dari teman-teman. Oke. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pada file Maaf, codingnya Fis, pada page Fis 1. kecil, Ya, oh kecil, ya, eh, suaramu kecil, apa sudah terdengar? Sudah terdengar tapi terdengar? kecil, Fis. Oh, sudah terdengar? Sudah. Masih masih belum? Tes tes. Tes. Yoi, masuk. Tes. Nah, pertama-tama di sini ada from Tekinter import. Bintang itu artinya ke import semuanya. Lalu selanjutnya di sini ada from Tekinter import message box. Nah, di situ mungkin bisa dicontohkan dari yang beroperator. Selanjutnya di sini ada Windows TK. Nah, di bagian ini pada line 4 sampai 8 ini fungsinya untuk mengatur kanvasnya. Nah, di situ ada pada Windows Geometry ada 400 kali 300. Nah, itu untuk ukurannya dari kanvasnya. Selanjutnya pada line ke-6 ada Windows Title, itu untuk judulnya. Jadi pada page 1 ini judulnya ada Renarumet Convert GUI. Lalu pada line ke-7 itu untuk mengatur warnanya, background warnanya. Nah, diatur pada line ke-7 situ. Lalu pada line ke-8 ini untuk mengatur ukuran font dan jenis fontnya. Di sini kami menggunakan Times Bold dengan ukuran 14. Lalu selanjutnya pada line ke-10 ini ada fungsi kalkulator saintifik. Nah, di sini line ke-10 ini kita membuat fungsinya untuk kalkulator saintifiknya. Nah, pada line ke-11-nya ini fungsinya untuk jika kita berpindah page, maka page sebelumnya itu akan hilang, akan terhapus. Lalu selanjutnya pada line ke-13 ini ada fungsi brief page. Jadi menurut dengan namanya, jadi ini fungsinya untuk kembali ke page sebelumnya. Sama seperti yang di atas, ada juga Windows Destroy-nya untuk menghilangkan Windows yang sebelumnya tertampilkan untuk akhirnya terimport ke page selanjutnya atau page sebelumnya. Lalu di line ke-16 ini ada fungsi exit window. Nah,
di line ke-17 dijelaskan itu bahwa ada QA exit. Nah, nanti akan muncul message box yang berisikan exit program, lalu kita diberi pilihan pilih yes atau no. Nah, jika kita pilih yes, maka QA exit itu sama dengan 1. Nah, jika kita pilih no, maka QA exit itu sama dengan 0. Nah, jika QA exit itu sama dengan 1, maka akan return. Nah, akan return dan artinya itu akan keluar dari message box itu. Sama seperti di atas ada Windows Destroy juga untuk menghilangkan window yang sebelumnya terbuka. Selanjutnya pada line ke-24 di sini sampai ke line ke-27 fungsinya di sini adalah untuk mengatur judul dan tombol pada layar utama, maksud saya halaman utama nanti yang dimunculkan. Pada line ke-24 contohnya ini adalah untuk mengatur label namanya. Di sini dituliskan welcome to Renaro Med Convert. Nah, juga diatur dengan fontnya dan warnanya. Lalu selanjutnya pada line ke-25 sampai 27 ini untuk mengatur tombol buttonnya. Dari kalkulator saintifik, convert rupiah to euro and dollar, lalu ada button untuk exit juga. Nah, pada line ke-25 dan sampai 25 dan 26 ini ada komen yang fungsinya untuk menghubungkan dengan fungsi yang sebelumnya di atas kita telah buat, yaitu kalkulator saintifik dan fungsi prefback itu tadi. Nah, fungsinya untuk menghubungkan agar jika kita mengklik button itu maka akan terhubung langsung ke fungsi yang telah kita buat tadi. Lalu ada Windows main loop. Nah, di situ agak untuk mengulanginya lagi. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan. Nah, pada page 2 PY ini di sini untuk menjalankan kalkulator saintifik ini ya. Jadi pada baris 1 ini kita akan mengimport semua yang ada pada printer. Lalu baris 2 dan 3 ini yang baris 2 untuk mengimport fungsi-fungsi dan metode-metode yang ada pada Math. Yang ketiga ini untuk mengimport message box dari printer. Selanjutnya pada line kelima di sini terdapat variabel Windows yang menampung kelas TK. Nah, pada line 6 sampai line ke-9 ini untuk mengatur semua yang ada pada Windows tadi. Nah, pada line 6 ini kita mengatur title Windows agar menjadi page 2 kalkulator Scientific Smart. Dan pada line ke-7 di sini terdapat variabel title label di mana terdapat label untuk yang dimasukkan ke dalam Windows yang berisikan teksnya kalkulator Scientific by Renaro dengan background blue dan fontnya white. Nah, di sini di line ke-8 ini terdapat untuk mengatur grid dari tabel title label tadi, di mana baris ke-13 atau row 13, kolom kedua dan kolom spannya diatur menjadi 10. Yang ke-9 ini untuk mengatur dari background window tadi menjadi orange. Nah, di line ke-10 ini untuk mengatur ukuran dari window tadi menjadi 1000 kali 2200. Selanjutnya di sini terdapat fungsi next page, di mana di sini untuk berpindah ke next page. Nah, untuk berpindah ini kita akan yang pertama-tama untuk mendestroy Windows yang sekarang, lalu mengimport page ketiga. Nah, di line ke-16 ini terdapat fungsi preview page, ya di sini sama seperti tadi, hanya saja bedanya ini akan mengimport dari page 1. Nah, selanjutnya pada line ke-21 ini di sini terdapat dictionary button text list, di mana ini terdapat
button-button yang akan kita jadikan dalam Windows tadi. Di sini terdapat button-buttonnya yaitu dari C sampai kurung buka dan kurung tutup, semuanya ada. Selanjutnya terdapat dalam line ke-29. Nah, di sini terdapat variabel entry answer yang mana menampung entry agak ke atas. Nah, di entry ini lalu selanjutnya line ke-30 di sini entry yang tadi akan diatur gridnya menjadi row ke-0, kolom ke-0 dan kolom spannya terdapat 8. Di line 31 ini terdapat fungsi klik yang memiliki parameter value. Nah, di dalam fungsi klik ini terdapat variabel X yang terdapat X entry answer get yang mana ini untuk return value dari entry answer tadi yang pada line 29 tadi. Di bawahnya ini terdapat variabel answer untuk menampung list kosong yang di CE output tadi sehingga menggunakan string spasi. Nah, di line ke-35 ini kita try dulu sehingga mungkin untuk mengecek ada error atau tidak. Nah, di dalam try ini terdapat percabangan. Ya, dalam percabangan ini pada if apabila value bernilai C, maka akan menghapus angka secara berurut dari yang paling kanan ke paling kiri. Ini dihapusnya satu-satu. Nah, ini X akan pada tabel pada line ke-37 X akan dikurangi panjangnya. Selanjutnya pada line ke-8 ini akan di-delete pada entry answer sampai end. Lalu pada line ke-39 ini akan di-insert kembali 0 sampai variabel X tadi panjangnya. Nah, kemudian pada line ke-40 di-return. Selanjutnya pada elif ini apabila value sama dengan CE maka akan dihapus keseluruhan dari entry answer. Selanjutnya pada percabangan value sama dengan akar, ini variable answer akan disetting menjadi mat sqrt menjadi eval x. Jadi ini akan fungsi ini sebagai memanggil nilai dari variabel X tadi. Nah, ini penggunaan umum dari variabel eval ini adalah untuk mengevaluasi ekspresi matematika dari input berbasis string. Misalnya jika ingin membuat kalkulator Python, maka dapat menggunakan eval tadi untuk mengevaluasi input menggunakan dan mengembalikan hasil perhitungannya. Selanjutnya di sini elif p, maka akan menambahkan nilai p pada variabel answer. Nah, di sini selanjutnya terdapat value sama dengan cost. Di sini cost theta, maka akan menampilkan cost dari variabel X. Selanjutnya di sini tan theta akan menampilkan nilai theta dari variabel X tadi. Lalu selanjutnya sin theta ini sama akan menampilkan sin dari variabel X tadi. Nah, pada line ke-58 ini maka terdapat apabila value sama dengan 2pi. Nah, di sini answer akan disetting menjadi menampilkan 2 kali pi. Selanjutnya di sini cost. Nah, cost ini akan menampilkan cost tadi. Tapi dalam bentuk biasa dari cost yang sudah diinputkan. Tan dan sin di sini juga sama seperti tadi, hanya saja inputnya biasa, tidak dalam radian. Nah, pada line ke-66, ini apabila value sama dengan CHR 8731, ya ini untuk fungsinya untuk memberikan nilai dari variabel X apabila akarkan 3. Lalu selanjutnya pada ke line ke-68, ini untuk menambahkan, ini untuk fungsinya untuk mengkuadratkan X tadi. Nah, tapi ini hanya untuk ditampilkan di entry tadi, belum dieksekusi. Lalu pada line ke-71,
Ini untuk mempangkatkan 3 yang terdapat dalam entry. Nah, dan yang ke-73 ini untuk mengkuadratkan nilai dari X tadi. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Reza. Baik, saya akan menjelaskan yang line ke-75. Di sini ada sebuah elif, value-nya ini ln, artinya log. Nah, maka answer mat log 2 akan menampilkan nilai lognya. Terus ada value jika jika user memilih value-nya itu thanks, maka answernya itu akan menampilkan thanks effective. Nah, ini jika user memilih value-nya berupa rat, maka akan answernya itu inputan hasilnya itu akan berupa radian. Terus value-nya jika maka answernya yaitu berupa ini convert ke string atau float. Nah, jika value-nya bernilai log 10, maka answernya jawabannya itu yaitu log 10-nya, nilai dari log 10. Nah, elif value log 2, maka answer mat log 2 yaitu nilai dari log 2-nya tersebut. Nah, ini ada line 87, ini ada value x faktorial, maka jawabannya answernya yaitu mat faktorialnya itu sendiri angka. Terus di sini ada elif value karakter. Nah, 87 seperti contoh yang di sampingnya, yaitu jika 7 bagi 2, maka itu hasilnya akan berupa float ya, di float. Terus maka entry answer-nya itu akan diinsertkan ke dalam pembagian, maka setelah itu akan di return. Nah, terus habis itu ada elif sama dengan, maka answer-nya itu menampilkan sama dengannya seperti itu. Terus ada else, ini ada entry answer insert, parameternya yaitu ada n sama value. Terus habis itu di return. Nah, di sini entry answer delete jadi dihapus mulai dari ke 0 sampai ke terakhir n sampai selesai. Terus ada entry answer insert dari 0 sampai answer sampai jawaban tadi. Nah, jika semuanya itu error, maka akan dipas, akan dilewati seperti itu. Nah, di sini ada sebuah function untuk pengoperasiannya, ada function penjumlahan, terdapat 2 parameter, ada A dan B, akan direturn nilai dari A dan B. Ini sama juga ada function pengurangan, returnnya akan berupa pengurangan AB, A dikurangi B, perkalian juga sama, ada 2 parameter, A sama B, akan direturn nilai A sama B-nya dalam bentuk perkalian. Pembagian juga ada fungsi pembagian, yaitu 2 parameter A dan B akan direturn nilai dari A dibagi B. Terus ini ada function modulus A sama B, akan direturn A dimoduluskan sama B. Ada function LCM A sama B, ini L sama dengan mat LCM A, B, ini sebagai untuk mengembalikan kelipatan persekutuan terkecil dari argumen bilangan bulat yang ada. Ini akan direturn nilai L-nya. Terus ada def FPB hampir sama. Ini untuk yang kelipatan terbesarnya ya seperti itu. Nah, ini ada sebuah operation, variable operation yang dalam bentuk dictionary, ada add penjumlahan. Ini sebenarnya ini ada nama lain tadi, penjumlahan saja ya. Ada add akan memanggil function penjumlahan, addition juga akan memanggil penjumlahan seperti itu dan seterusnya. Untuk pengurangan ini nama lainnya ada subtraction akan memanggil pengurangan dan differential akan memanggil function pengurangan seperti itu seterusnya. Lalu ada perkalian, nama lainnya itu dot product. Terus ada multiple fraction, ada perkalian juga, multiple perkalian, division pembagian. Ini akan memanggil function yang telah kita buat tadi. Ini datanya untuk menampung tadi.
Seperti itu. Terus habis pembagian ini LCM juga akan memanggil LCM, HFC akan memanggil function FCB, mod akan memanggil function modulus. Seperti itu. Lalu ke def number, punya parameter t yang dimana ini sebagai untuk menampung nilai dari number yang diinputkan oleh user. Misal user itu menampung 2 number, nanti ya akan ditampung ke dalam sini. Nah, ini akan diulang secara diulang bentuk 6 int t, jadi diulang terus. Nah, maka akan ditambahkan dimasukkan ke dalam sebuah list kosong ini. Nah, innya ini numbernya ditambahkan ke sini sebagai list kosong. Nah, jika error maka di pass. Nah, jika tidak maka di return hasilnya. Seperti itu. Mungkin baris selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nafis. Baik, selanjutnya pada line ke 146 ini ada value row 1 dan value kolom 0. Nah, di sini itu sampai line ke 157. Nah, sebenarnya fungsinya di sini adalah untuk perulangan, untuk membuat teks angka serta operasinya di kalkulator nanti. Pada for i in button text list ini. Nah, di sini itu untuk mengatur dari untuk ukurannya, untuk dan warnanya. Di situ ada background red and white-nya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di situ, untuk relief ini sebuah border decoration yang dimana value-nya itu ada 3. Yang pertama ada raise, groove, ridge, flat. Nah, yaitu untuk mengatur di papan angka dan operasi warnanya. Jadi fungsi di bagian ini untuk mengatur papan angka kalkulatornya nanti, untuk seperti warna angkanya dan background di tabel kalkulatornya situ. Bisa kita lihat di line 152 ini, di situ juga ada untuk fontnya. Di sana kita gunakan font Arial dengan ukuran font 20 dan bold. Lalu ada active backgroundnya itu bisa kita lihat dotted blue. Lalu di sana ada komen juga yang menghubungkan dengan lambda. Lalu ada buttonnya di sana. Nah, lalu di situ di line 154 ini juga ada jika value kolom lebih atau sama dengan 1. Nah, itu jika value kolom lebih dari 7, maka value row-nya akan bertambah 1 menjadi tambah 1 dan value kolomnya menjadi 0. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya mohon maaf, pada line ke 160 ini juga ada fungsi close window, sama seperti yang awal saya sudah jelaskan. Fungsinya yaitu untuk memunculkan message box exit, sama seperti yang awal di page 1 halaman utama. Jika QA exitnya sama dengan 1 berarti akan keluar. Jika 0 berarti tetap. Lalu jika 1 akan terreturn. Nah, situ juga ada exit button. Nah, juga diatur dihubungkan komen ke yang tadi seperti yang awal. Ada ukurannya, width-nya, height-nya, ada background-nya juga di exit button-nya. Lalu ada juga pref page, sama seperti yang awal, untuk kembali ke halaman berikut ke sebelumnya. Lalu di sana ada import page 1 untuk kembali. Ada buttonnya juga di sana diatur di line 175.
Lalu lain ke 178 di sana ada fungsi next page, yaitu untuk mengatur ke line berikutnya. Sama seperti halaman utama yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, di sana juga import ke page 3. Lalu di sana di line 181 ada untuk mengatur buttonnya, ada komen di sana untuk menuju ke next page. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan page 3.py. Yang pertama ya ada from Tkinter import bintang, artinya mengimport keseluruhan dari library Tkinter. Terus ada from Tkinter import. Nah, ini ada import TK, string var sama TTK. Namun hanya sebagian kelas dari string yaitu kelas TK, string var, dan TTK. Nah, di mana ini sebagai untuk menyediakan akses ke set bit bertema TK seperti itu. Terus habis itu ada from Tkinter import message box, yang dimana untuk memberitahu pesan di box window-nya digunakan apabila user tersebut mengalami apabila program tersebut terdapat kesalahan, maka akan ditampilkan pesan ke dalam text box-nya seperti dalam box message box-nya. Nah, di situ. Terus ada Windows sama dengan TK. Terus ini untuk memberikan judul kepada Windows Tkinter-nya. Nah, ini judulnya ya. Terus ini ada variabel title label, yang dimana ini ada sebuah kelas label, dimana ini ada Windows. Nah, teksnya itu seperti ini, ada convert money rupiah di dolar. Background-nya berwarna biru, warnanya FG-nya yaitu berwarna putih. Nah, terus font-nya ini ada Times New Roman, ukurannya 20 font, terletak judulnya terletak di tengah. Nah, title tabelnya ini maka di grid ya terletak pada di baris ke-10, kolom kedua, kolom span-nya yaitu 10. Nah, ini untuk letak tabelnya ya. Terus ada window config. Nah, ini untuk background-nya ya. Untuk background-nya berwarna seperti ini. Nah, ini ada window geometry untuk geometrinya ya. Terus langsung saja ada frame left. Nah, di sini ada sebuah kelas frame. Nah, di mana seperti ini ukurannya ada array set. Nah, ini ada grid row kolom 2. Nah, ini ada value string var, di mana ini ya berupa var ya. Variable value convert mata uang ke var ya. Terus ada function def hasilnya jika value digetkan sama dengan US, maka bernilai string di var tadi di return. Ada variable convert 1 live load ada digetkan. Ini untuk mengetahui rumusnya ya, rumus dari jika memilih USA. Nah, dolarnya itu sekian 0,01. Nah, terus ada convert 2 ini untuk menampilkan teksnya yaitu $. Jadi kita ubah ke string convert 1 tadi. Terus setelah itu mata uangnya itu di set dari nilai convert 2 tadi. Nah, terus ini ada elif get euro. Ini kurang lebih sama prosesnya. Yang pertama kita buat convert 1 bernilai float. Nah, terus kita ada get. Nah, ini untuk harganya dalam 1 euronya, nilai euronya ya. Terus ada convert 2, ini ada S euro, ini ada formatnya, format stringnya diubah ke string, lalu mata uangnya akan set convert 2-nya tersebut. Ini untuk entry hasilnya seperti itu, untuk letak dari entry hasilnya. Ada frame hurufnya sekian, tag variabelnya convert, BD-nya 2, width-nya 28, letak di tengah, grid lalu 0, kolom 1 letaknya. Mungkin selanjutnya ada rupiah untuk labelnya ya, terletak di
Di sini kurang lebih sama untuk menentukan letak dari tabel dari tulisan rupiah seperti itu. Mungkin line ke-37 bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada line ke-37 ini terdapat variable box yang diisi menjadi oleh combo box. TTXT combo box ini dengan frame-nya di frame left, lalu terdapat di set variabelnya value, lalu state read only, font-nya Times New Roman ukuran 20 dan bold dengan width-nya 20. Nah, selanjutnya ini value box ini di set menjadi kosong, euro, dan USA dalam yang akan ditampilkan. Nah, di sini current box ini yang ditampilkan pertama yaitu 0, indeks ke 0. Selanjutnya box grid ini disetel menjadi row keempat dan kolom kedua. Nah, selanjutnya pada line ke-43 di sini terdapat variabel right mata uang. Di sini yang berisikan label di dalam frame left, font-nya Times New Roman 20 dan bold dengan teks variabelnya mata uang. Nah, di sini yang ke selanjutnya yaitu right mata uang grid ini disetel menjadi row keempat dan kolom ke-1. Pada line ke-50 di sini terdapat fungsi prefdef yang isinya yaitu untuk menjalankan page sebelumnya seperti yang tadi. Nah, pada line ke-53 ini pref button, terdapat variabel pref button yang isinya button yang bertuliskan pref page yang menjalankan fungsi pref page tadi pada line ke-50. Nah, pada line ke-54 ini pref button ini diatur pada baris ke-30 kolom ke-6 dengan kolom spannya 7 dan padding X-nya terletak di 10. Selanjutnya pada line ke-56 terdapat fungsi exit windows. Ini fungsinya untuk mengexit aplikasi, yaitu di dalamnya terdapat variabel QA exit yang isinya yaitu message box ask yes no. Nah, ini title-nya exit program dan pertanyaannya are you sure exit program. Nah, ini apabila dipilih yes akan bernilai 1 dan no akan bernilai 0. Di sini lalu di sini dicek apakah QA exit sama dengan 1. Apabila 1 maka akan di destroy window yang tadi atau dikeluarkan. Selanjutnya yaitu pada line ke-65. Ini exit button tadi ini berisikan button yang fungsinya yaitu untuk menjalankan fungsi exit Windows tadi. Nah, di sini exit button diatur dalam baris ke-30, kolom ke-8, dan kolom spannya 8 dengan padding 20. Padding X 20. Pada line ke-64 ini terdapat fungsi reset. Ini fungsinya untuk mereset fungsi untuk mereset. Di sini terdapat value set 0 yang dari mana ini variable value akan di-set menjadi dikosongin. String spasi. Nah, di sini pada line ke-70 sini convert juga akan di-set menjadi 0,0. Ini untuk direset semua yang nilai-nilai tadi, mata uang juga di-set menjadi 0.0. Nah, selanjutnya pada button reset ini terdapat button yang di sini terdapat teks diatur teksnya menjadi reset yang menjalankan fungsi reset pada baris ke-68 tadi. Nah, button reset ini diatur di baris 30, kolom ke-10, kolom 8 dan padding X-nya 20. Pada line ke-75 ini button convert. Ini adalah button di mana teksnya yaitu convert. Nah, ini komennya ini untuk menjalankan fungsi hasil tune, yang mana width-nya 7, edge-nya 2, BD-nya 2, border-nya setebal 10, background-nya berwarna yellow. Nah, pada line ke-78 ini button convert diletakkan pada baris ke-30, kolom ke-12, dan kolom spannya 8, padding X-nya juga 20. Nah, pada line ke-78 ini Windows akan di main loop, program utamanya akan di main. Nah, mungkin selanjutnya akan didemokan oleh teman saya.
Baik, saya akan mendemokan programnya dimulai dari PIX1. Nah, di sini akan muncul ada PIX1, nah dengan root. Nah, di sini akan muncul seperti kamu. Nah, jika user memilih kalkulator saintifik, maka akan pergi ke kalkulator saintifik. Misal ada 2 ditambah 3. Nah, terus ditambah 3. Nah, terus hasilnya sekian. Ya. Terus berfungsi ya. Sorry. Nah, seperti ini juga fungsi ya. Terus peralihan, pembagian juga. Sekarang modulus. Nah, fungsi ya. Terus nah juga fungsi ya. Nah, terus kita ke menu prefix specs. Nah, akan kembali ke menu pertama. Nah, terus kita prefix. Nah, terus kita ke menu kedua. Kita convert euro. Nah, di sini jika kita misalkan, nah ini dalam bentuk gini, dalam bentuk integer ya. Nah, jika tidak dipilih atau kosong, maka tidak akan bisa dikonvert. Nah, dia akan di sini berubah menjadi warna biru. Maka oleh itu akan dipilih dari salah satu submenunya antara euro atau US. Nah, seperti ini. Jika euro, maka dikonvert. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi ini untuk Rp10.000 dikonvert ke euro, maka hasilnya seperti ini. Lalu jika dikonvert ke US, nah maka akan menjadi seperti $1.000. Nah, oke. Kita reset. Nah, kita ke private akan kembali ke menu utama. Nah, jika keluar maka akan muncul ke perintah ini. Jika no, maka tetap. Jika tidak, maka keluar. Baik, mungkin itu saja pendemoan dari aplikasi yang sudah kami buat. Apabila kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.